Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safira dengan NIM 19101212200001. Di sini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah untuk dapat memahami materi mengenai wujud zat. Yang kedua, untuk dapat membedakan klasifikasi materi zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui perubahan wujud zat dalam fisika dan kimia. Yang keempat, untuk dapat mengetahui ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Dan yang terakhir, untuk dapat mengamati perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang karakteristik zat padat, cair, dan gas. Sebelum itu, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu materi. Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Nah, berdasarkan wujudnya, materi ini terdapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama kita akan pelajari tentang zat padat. Apa itu zat padat? Zat padat ini adalah materi yang mempunyai bentuk dan volume tertentu. Nah, sifat yang dimiliki oleh zat padat ini adalah yang pertama, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yang kedua, partikel-partikel zat padat mempunyai energi yang sangat rendah. Yang ketiga, jarak partikelnya sangat rapat sehingga partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Nah, apa saja sih contoh dari zat padat ini? Nah, di sini ada kelereng dan batu. Selanjutnya ada gambar kecap, gambar sirup, dan gambar air. Termasuk apakah ini? Nah, ini merupakan klasifikasi dari zat cair. Apa itu zat cair? Zat cair adalah suatu zat atau benda yang memiliki volume yang tetap dan memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Selanjutnya ada gambar botol, ada gambar gas. Termasuk apakah ini? Nah, ini merupakan contoh klasifikasi dari zat gas. Apa itu zat gas? Zat gas adalah suatu zat atau benda yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, yang memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, secara kimia, materi ini dapat dikelompokkan ke dalam zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran ini dibagi menjadi homogen dan heterogen. Yang pertama, unsur. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh dari unsur di sini adalah natrium yang disimbolkan dengan Na, iodin yang disimbolkan dengan I, dan lain sebagainya. Nah, unsur ini terbagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Yang kedua yaitu senyawa. Nah, senyawa ini adalah zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur. Nah, senyawa ini dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia. Contoh dari senyawa adalah air, yaitu unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen yang biasanya disimbolkan dengan H2O. Selanjutnya yaitu campuran. Nah, campuran ini ada yang homogen. Nah, homogen itu apa? Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh dari campuran homogen ini adalah air, sirup yang berada di dalam gelas. Kemudian ada campuran heterogen. Apa itu heterogen? Campuran heterogen ini terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya adalah percampuran antara minyak dan air. Selanjutnya yaitu perubahan fisika dan kimia. Nah, apa saja sih yang termasuk perubahan fisika dan kimia? Yang pertama, perubahan wujud benda dalam fisika, yaitu mencair. Nah, mencair itu adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Kedua yaitu membeku. Membeku adalah cair menjadi padat. Menguap adalah cair menjadi gas. Menyublim adalah padat menjadi gas. Mengembun yaitu gas menjadi cair, dan mengkristal yaitu gas menjadi padat.
Selanjutnya, perubahan wujud benda dalam kimia. Yang pertama ada proses bernafas. Proses bernafas ini adalah perubahan oksigen atau O2 menjadi karbon dioksida atau CO2. Yang kemudian proses fotosintesis, yaitu merubah karbon dioksida CO2 menjadi gas oksigen dan karbohidrat. Kemudian ada pembakaran, perkaratan, pemasakan, pembusukan pada makanan, dan fermentasi singkong atau beras menjadi tapai. Ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, pada perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan pada perubahan kimia menghasilkan zat baru. Yang kedua, zat yang dihasilkan itu dapat dikembalikan ke bentuk awalnya, sedangkan pada perubahan kimia itu tidak dapat. Kemudian yang ketiga, sifat zat baru yang dihasilkan sama dengan sifat zat awalnya, sedangkan pada perubahan kimia itu sifat zat yang dihasilkan berbeda dengan sifat zat awalnya. Kemudian yang terakhir, karena adanya perubahan suhu. Kesimpulannya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tersusun atas materi. Nah, materi itu sangat banyak, contohnya air, udara, dan api. Materi ini adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Yang berdasarkan wujudnya dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian ada perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan wujud zat ke wujud lain. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan wujud zat menjadi wujud lain yang memiliki sifat yang berbeda dari zat awalnya. Nah, penggunaan dari perubahan fisika maupun kimia ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali.